Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikaruniai nikmat iman dan nikmat Islam hingga kita pada hari ini kita masih bisa menjalani keislaman kita, dan semoga kita masih bisa menjaga iman Islam kita sampai kelak ajal menjemput kita. Alhamdulillah, atas kehendaknya pula kita masih bisa diberikan satu kali lagi kenikmatan beribadah di bulan Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan tarbiyah, Ramadan adalah bulan riyadhah yang akan menjadikan kita para muslimah menjadi lebih tangguh dengan berbekal Ramadan ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad yang telah membawa risalah Islam sebagai penerang. Dan alhamdulillahnya kita bisa menjadi bagian dari pengikut Nabi, yang semoga kelak kita bisa berkumpul dengan beliau dan juga para keluarganya. Sahabat Aisyah dimanapun berada, baik yang di Malaysia, di Kalimantan, di Turki, di Pakistan, dimanapun, mengapa kita perempuan harus menjadi muslimah yang tangguh? Karena kita perempuan merupakan tiang negara, dan ibu merupakan pembangun peradaban. Al-Ummu Madrasatul Ula. Dari seorang ibulah anak-anak pertama belajar. Untuk itu diperlukan ibu-ibu yang tangguh untuk bisa menghadapi cobaan dan ujian dalam mendampingi anak keturunannya. Karena tiang yang tangguh akan menjadikan bangunan ini kokoh. Sedangkan kebalikannya, tiang yang rapuh akan menjadikan bangunan tersebut cepat rubuh. Sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, kita bisa melihat sejarah ke belakang, di mana pada zaman jahiliyah seorang perempuan itu begitu direndahkan, sampai-sampai mereka tidak menginginkan kehadiran seorang perempuan di keluarga mereka. Mereka membunuh semua anak-anak perempuan dengan cara menguburnya hidup-hidup, karena buat mereka itu adalah aib keluarga. Lalu kemudian Rasulullah datang membawa risalah Islam yang memberikan pencerahan, di mana perempuan diangkat, perempuan dimuliakan posisinya, bahkan perempuan dan laki-laki disejajarkan dalam sisi ketakwaan kepada Allah, karena Allah hanya melihat ketakwaan seseorang, bukan dari statusnya, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Bahkan Islam meninggikan peran seorang ibu 3 kali lebih tinggi dibandingkan peran seorang ayah. Dalam sebuah kisah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kedua orang tuaku yang aku muliakan lebih dulu?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" "Ibumu." Lalu kemudian, "Ibumu." Rasulullah menjawab 3 kali dengan ibumu, ibumu, dan ibumu. Lalu kemudian ayahmu. Dari sini kita kaum perempuan seyogyanya mampu menjadi pribadi yang tangguh dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan khusus yang ada pada perempuan sesuai dengan fitrah perempuan. Kita juga bisa belajar dari para tokoh-tokoh muslimah tangguh yang ada di sekitar Rasulullah. Siapa yang tidak kenal Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Seorang kaya raya, cantik, dan bermartabat tinggi. Allah takdirkan beliau untuk menjadi pendamping Rasulullah. Sayyidah Khadijah hadir, ada untuk Rasulullah, menemani Rasulullah, menemani dakwah Rasulullah. Hadir jiwanya, hadir raganya, begitu pula dengan hartanya. Sayyidah Khadijah menyerahkan seluruh hartanya demi mengembangkan dakwah Islam, demi membantu Rasulullah SAW. Kesabaran, kegigihan Sayyidah Khadijah mendampingi dakwah Rasulullah menjadi bukti ketangguhan Rasulullah. Ketangguhan Khadijah dalam mendampingi Rasulullah. Bahkan dalam satu periode dakwahnya Rasulullah, Sayyidah Khadijah sampai pernah memakan kulit pohon dan dedaunan kering, yaitu pada masa apa? Pada masa umat muslim Makkah diboikot oleh kaum kafir Quraisy.
Dari sini kita bisa melihat, walaupun sebelumnya Sayyidah Khadijah ini kaya raya, bermartabat tinggi, tidak lantas menjadikan beliau menjadi perempuan yang manja atau bosi gitu. Tapi beliau ikut turun, langsung mendampingi Rasulullah dan kaum muslimin kala itu. Dalam kisah lain, kisah seorang ibu yang begitu kuat hatinya, kisah Ummu Musa, yang dengan kekuatan hatinya merelakan menghanyutkan anaknya ke Sungai Nil atas perintah Allah, karena Ummu Musa yakin bahwa Allah akan menjaga Musa. Di kisah lain pun kita bisa belajar ada seorang hamba sahaya, Sumayyah, yang mati syahid, disiksa dengan sedemikian hebat sampai ajalnya tiba. Dengan cara apa? Ditusuk dengan tombak dari kemaluannya hingga tembus ke kepalanya. Demi apa? Demi mempertahankan keimanannya. La haula wala quwata illa billah. Masih banyak contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari ketangguhan-ketangguhan para muslimah yang ada pada zaman Rasulullah. Lalu pada zaman sekarang, adakah perempuan-perempuan setangguh itu di zaman sekarang? Ada. Mereka adalah para ibu-ibu pejuang Palestina yang ada di Gaza saat ini. Mereka harus menyaksikan satu persatu anak mereka syahid. Bahkan mereka berdoa agar anaknya bisa ikut syahid bersama para pejuang-pejuang Palestina. Ketangguhan mereka ditopang karena iman yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Aisyah dimanapun berada, ketangguhan dalam ilmu psikologi dikaitkan dengan kemampuan individu dalam beradaptasi dengan baik secara adaptasi secara mental, perilaku, dan emosi dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan hidup, dan mampu bangkit kembali, mampu move on gitu ya. Dan konsep ketangguhan ini biasa disebut dengan resiliensi. Ramadan sebagai bulan tarbiyah dan bulan riyadhah adalah saat yang tepat untuk kita membangun resiliensi kita yang bertumpu pada iman, ilmu, dan amal untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat Ramadan kita dilatih untuk tangguh menahan diri sendiri dengan berpuasa, menahan hawa nafsu kita. Kita dilatih untuk tangguh memperbanyak baca Al-Quran maupun mentadaburi Al-Quran. Dengan membaca dan mentadaburi ini, itu akan meningkatkan pengetahuan kita dan juga keimanan kita, meskipun kita dalam kondisi lapar dan mengantuk karena puasa. Di Ramadan ini pula, kita dilatih untuk banyak beramal soleh, dengan bersedekah, dengan berzakat fitrah. Yang ini semua bisa melatih sikap tolong-menolong, kepedulian kita, empati kita terhadap sesama, karena ketangguhan juga melibatkan aspek sosial. Dan di bulan Ramadan ini juga kita dilatih untuk berburu malam Lailatul Qadar, yang pastinya perlu ilmu dan strategi untuk bisa mendapatkan buruan kita, yaitu malam 1000 bulan, malam yang agung, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan lainnya. Ketangguhan diperlukan untuk menghidupi malam-malam agung ini di saat tantangan semakin berat, karena semakin akhir kita di penghujung Ramadan, semakin disibukkan dengan persiapan hari raya Idul Fitri, mudik, kue lebaran, dan lain sebagainya. Semoga kita para muslimah, teman-teman semua, bisa menjadi alumni Ramadan yang memiliki ketangguhan sebagai seorang ibu yang akan mendampingi anak keturunannya membangun peradaban. Sahabat Aisyah dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan Ramadan kali ini menjadi penyemangat diri untuk terus berjuang, mengilmui diri, dan meningkatkan keimanan untuk menjadi pribadi tangguh yang Allah ridhoi. Nasrun minallah wa farhan qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.